Shalom teman-teman. Ketemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, mari kita menyanyikan lagu I Love You Jesus. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Dalamnya hatiku jadikanlah, dan it's good to see you here with me. Haleluya, haleluya,
ketemu lagi di Kamu Perlu Tahu. Kali ini kita akan membahas fakta tentang Planet Mars. 1. Sunrise dan sunset di Mars akan muncul dengan warna biru dikarenakan atmosfer Mars 100 kali lebih tipis dibandingkan atmosfer bumi. 2. Mars dikenal dengan julukan planet merah. 3. Sudah lebih dari 100.000 orang yang telah mengajukan permohonan untuk melakukan perjalanan menjajah planet Mars pada tahun 2022. 4. Galileo Galilei adalah orang pertama yang mengamati Mars melalui teleskop pada tahun 1609. 5. 1 tahun di Mars sama lamanya dengan 687 hari di bumi. 6. Mars memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. 7. Astronom Cina menyebut Mars sebagai bintang api, sementara pendeta Mesir kuno menyebutnya Desertnya yang berarti yang merah. 8. Dari 51 misi luar angkasa, hanya 21 misi yang sukses meneliti Mars. 9. Mars mengalami badai debu terbesar di tata surya, memiliki kecepatan 60 mil per jam. Badai tersebut dapat bertahan selama berbulan-bulan dan menutupi seluruh permukaan Mars. 10. Dibutuhkan biaya sekitar 226 juta rupiah untuk mengirim surat ke Mars. 11. Selain bumi, Mars adalah satu-satunya planet yang memiliki lapisan es di kutubnya. 12. Pada tahun 1840, ahli waris Johann Heinrich Mädler menggabungkan 10 tahun pengamatannya dan menggambar peta pertama untuk Mars. 13. Pada tahun 2004, NASA menemukan bukti air di Mars. 14. Mars memiliki 4 musim sama seperti bumi, hanya saja bertahan 2 kali lebih lama. 15. Hari di Mars adalah sekitar 44 menit lebih lama dari hari di bumi. 16. Selama musim dingin, hampir 20% udara membeku di Mars. 17. Ngarai terpanjang dan terdalam di tata surya terdapat di Mars, yaitu Valles Marineris. Memiliki panjang maksimum 4.000 km, lebar maksimum 200 km, dan kedalaman maksimum 7 km. 18. Menurut NASA, kira-kira akan membutuhkan waktu 2,5 tahun untuk melakukan perjalanan pulang pergi ke Mars dari bumi. 19. Tidak ada populasi manusia yang menghuni di Mars saat ini, tetapi ada 7 robot yang menghuninya. 20. Pada 4 miliar tahun yang lalu, Mars memiliki samudra yang meliputi 19% permukaan planet. Itulah beberapa fakta menarik tentang Mars, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah! Sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis.
semua, apa kabarnya hari ini? Kak Margen harap kita semua berada dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Nah, kita tadi udah bernyanyi buat Tuhan. Kita juga sudah bersaksi. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kita harus berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu sekarang mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami, sehingga setiap cerita yang disampaikan dapat kami mengerti dengan baik. Dan dapat juga kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya, amin. Oke, tema cerita sekolah minggu kita hari ini adalah menjadi anak yang jujur. Terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nah, teman-teman bisa membacanya di rumah masing-masing ya. Oke, karena tema cerita kita hari ini adalah menjadi anak yang jujur, Kak Margen mau nanya nih, siapa di sini yang belum bisa menjadi anak yang jujur? Apakah ada? Wah, ternyata kayaknya masih ada ya, masih suka berbohong. Kan kalau tidak jujur itu berarti berbohong. Berbohong itu artinya mengatakan hal yang tidak sebenarnya. Jadi mengarang-arang bahasa sebenarnya hal itu tidak terjadi tapi dibilang hal itu terjadi. Nah, berbohong kepada siapa saja? Bisa berbohong kepada orang tua, yang paling sering pasti kepada orang tua ya. Karena mungkin berbuat kesalahan terus takut dimarahin, akhirnya berbohong. Habis misalnya nih ada yang habis pecahkan gelas atau ada yang habis merusak sesuatu, terus ditanya sama orang tuanya, enggak kok ma, enggak, bukan aku juga enggak tahu. Nah, lalu ada juga yang mungkin berbohong kepada kakak atau adiknya, atau mungkin berbohong kepada temannya. Cerita sekolah minggu kita hari ini akan mengajarkan kita untuk bisa menjadi anak yang jujur, karena kita tahu Tuhan Yesus tidak suka kebohongan. Tuhan Yesus senang kalau anak-anaknya hidup jujur. Makanya kita akan belajar dari kisah Bapak Ananias dan Ibu Safira. Kalau misalnya nih adik-adik masih ingat cerita tentang hari Pentakosta, di mana hari Pentakosta itu juga disebut sebagai hari turunnya Roh Kudus. Kan ada banyak orang yang percaya tuh. Ada sekitar 3.000 orang yang percaya pada saat itu ketika Petrus berkhotbah. Nah, orang-orang yang percaya ini karena sudah ada Roh Kudus di dalam hati mereka, jadi mereka tuh sangat senang, sangat bahagia, sehingga mereka mau mempersembahkan setiap harta kepunyaan yang mereka miliki, seperti tanah, perhiasan. Mereka mau mempersembahkan hal itu kepada Tuhan melalui apa? Para rasul. Nah, harta benda yang mereka berikan kepada para rasul ini tidak digunakan oleh para rasul itu sendiri, tetapi para rasul kembali membagikan harta benda yang sudah dipersembahkan itu kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Nah, adik-adik, Bapak Ananias dan Ibu Safira ini juga bersepakat untuk menjual tanah yang mereka miliki, dan uang dari hasil penjualan tanah itu mau mereka gunakan untuk diberikan kepada para rasul, sehingga para rasul dapat kembali membagikan harta itu kepada setiap orang-orang yang membutuhkan. Ingat ya, Kak Margen bilang tadi, para rasul tidak menggunakan uang yang mereka terima itu untuk diri mereka sendiri, tapi sebaliknya, mereka kembali membagikannya kepada setiap orang menurut keperluan mereka masing-masing. Kalau kita lihat-lihat ya adik-adik, waktu Pak Ananias dan Ibu Safira ini menjual tanahnya, dan niat hatinya itu mau diberikan kepada para rasul, baik ya mereka. Tapi tidak secepat itu adik-adik harus percaya. Karena apa? Karena ternyata Bapak Ananias dan Ibu Safira juga bersepakat untuk hanya memberikan sebagian uang dari hasil penjualan itu. Dan sebagiannya lagi mereka gunakan untuk diri mereka sendiri. Jadi mereka nggak mempersembahkan sepenuhnya uang hasil penjualan itu kepada para rasul. Padahal kan kita tahu, kalau misalnya kita sudah punya niat untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, maka kita harus mempersembahkan semuanya, seluruhnya. Nggak boleh ada yang disimpan-simpan. Contohnya nih, kayak adik-adik ya, dikasih uang persembahan sama mamanya, sama papanya.
ini ya dek untuk persembahan gitu kan, 20.000 uang persembahannya atau 10.000. Terus adik-adik lihat, ya udah deh 5.000-nya untuk jajan, 5.000-nya dikasih ke Tuhan gitu. Nah itu kan salah, nggak boleh kayak gitu. Nah itulah yang dilakukan oleh Bapak Ananias dan Ibu Safira. Mereka berbohong. Mereka tidak memberikan sepenuhnya uang hasil penjualan itu kepada Tuhan melalui para rasul ya. Akhirnya adik-adik, setelah rencana mereka selesai dibuat, pergilah Bapak Ananias ini ke tempat para rasul dengan niat untuk memberikan persembahan tadi, uang dari hasil penjualan tanah itu yang sebagian saja itu. Pergilah, sampailah ke tempatnya para rasul. Terus dia persembahkan. Nah, pada saat itu yang menerima persembahan itu adalah Rasul Petrus. Lalu adik-adik tahu apa yang Rasul Petrus katakan kepada Bapak Ananias? Kita bisa lihat itu di ayatnya yang ketiga. Di situ dikatakan, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ayat yang keempat, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Begitu kata Rasul Petrus. Rasul Petrus berkata kepada Ananias bahwa pada saat itu dia tidak sedang membohongi manusia, tetapi apa? Dia membohongi Tuhan. Dia membohongi Allah. Bayangkan adik-adik, Tuhan dibohongi. Dan setelah itu adik-adik, langsung apa? Tuhan mencabut nyawa Bapak Ananias. Sehingga seketika itu juga Bapak Ananias meninggal di tempat. Dia tidak bernyawa lagi dan orang-orang langsung menggotong dia, mengangkat dia keluar, dibawa keluar untuk dikuburkan. Seram ya adik-adik, satu kali berbohong langsung mati. 3 jam kemudian, karena Ibu Safira berpikir, loh kok suami saya belum pulang-pulang ya? Kenapa lama sekali? Padahal kan hanya mempersembahkan, hanya memberikan barang itu, tapi kok lama sekali? Akhirnya Ibu Safira menyusullah ke tempat para rasul ini berada. Sesampainya di sana, Pak Petrus bertanya lagi, Rasul Petrus bertanya lagi kepada Ibu Safira. Itu bisa kita lihat di dalam ayatnya yang ke-8. Di situ Rasul Petrus berkata kepada Ibu Safira, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Lalu jawab perempuan itu, betul sekian. Di ayat yang ke-9, Petrus berkata lagi, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Wah, adik-adik lihat. Ternyata Ibu Safira juga berbohong kepada Rasul Petrus. Ibu Safira sebelumnya nggak tahu nih kalau suaminya udah mati. Akhirnya Rasul Petrus berkata, karena engkau juga membohongi roh Tuhan, engkau berbohong kepada Allah, maka engkau sebentar lagi nih akan digotong sama seperti suamimu yang baru saja dikubur tadi. Seketika itu juga adik-adik, tanpa menunggu waktu yang lama, Ibu Safira juga dicabut nyawanya oleh Tuhan dan dia meninggal di tempat. Wah, mengerikan sekali ya. Ibu Safira juga digotong dan ia dikuburkan di samping kuburan suaminya yang baru saja tadi digali. Sekitar 3 jam yang lalu. Melihat kejadian yang baru saja menimpa suami istri ini, yaitu Bapak Ananias dan Ibu Safira, Rasul Petrus pun memberitahukan kepada orang banyak untuk tidak melakukan perbuatan tercela seperti yang telah dilakukan oleh suami istri ini, yaitu jangan pernah coba-coba untuk berbohong, karena Tuhan membenci kebohongan. Tuhan tidak suka sama orang yang berbohong, karena berbohong itu dosa. Tuhan benci kepada dosa. Oleh karena itu, ini adalah peringatan keras bagi setiap orang-orang yang ada di sana pada saat itu untuk jangan sampai mengulangi kejadian yang sama. Jangan pernah coba-coba untuk berbohong. Mungkin teman-teman berpikir bahwa pada saat teman-teman berbohong kan orang lain nggak tahu kalau teman-teman lagi bohong. Orang lain kan nggak tahu kalau aku lagi bohong. Buktinya mereka percaya-percaya aja tuh sama apa yang aku bilang. Iya kan?
Tapi nggak semudah itu teman-teman. Walaupun orang lain nggak tahu, tapi ingat, Tuhan tahu. Tuhan Yesus tahu sampai kepada kedalaman hati kita. Jadi ketika kita berbohong, Tuhan tahu, walaupun manusia nggak tahu. Nah, jangan sampai karena keseringan kita berbohong, akhirnya Tuhan muak sama kita. Tuhan murka sama kita. Dan nasib kita sama seperti Bapak Ananias dan Ibu Safira yang langsung dicabut nyawanya karena berbohong. Kelihatan banget kan kalau Tuhan itu sangat-sangat membenci dosa. Berbohong itu dosa loh teman-teman. Karena itu pelanggaran terhadap perintah Allah. Coba deh mulai sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi baru dengar cerita sekolah minggu nih, baru belajar dari kejadian Bapak Ananias dan Ibu Safira. Karena udah dengar firman Tuhan ini, jadi kita harus waspada. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh Bapak Ananias dan Ibu Safira. Jangan sampai kita berbohong walaupun untuk hal-hal yang kecil. Misalnya, mama bilang, tadi malam tidur jam berapa? Terus kita bilang, awal kok jam 9 udah tidur. Padahal ternyata apa? Kita main game. Terus kita tidurnya jam berapa? Jam 11, jam 12, jam 1. Tapi kita kasih tahu ke orang tua kita tidurnya berapa? Jam 9. Itu kan sudah berbohong. Walaupun menurut adik-adik itu hal yang sepele, tapi itu tetap saja disebut berbohong. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, mulai hari ini, kalau misalnya kita ada kebohongan-kebohongan yang belum sempat kita beritahukan kebenarannya atau kejujurannya, boleh nih, mulai sekarang kita jujur. Kita doa, kita minta ampun sama Tuhan, kalau selama ini kita sudah pernah berbohong. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Kasih tahu sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, karena kita telah berbuat dosa. Oke adik-adik, jadi seperti tema firman Tuhan kita hari ini, mari hidup jujur. Mari menjadi anak yang jujur. Karena apa? Karena Tuhan senang kepada anak-anak yang jujur. Karena anak-anak yang jujur itu membuktikan bahwa mereka taat kepada perintah Tuhan. Dan akan semakin disayang oleh Tuhan. Oke adik-adik, demikian saja cerita firman Tuhan kita hari ini, menjadi anak yang jujur. Tidak boleh berbohong, belajar dari kejadian Bapak Ananias dan Ibu Safira. Ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam Mazmur pasal 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih karena Tuhan telah mengingatkan kami melalui kejadian Ibu Safira dan juga Bapak Ananias, di mana mereka berbohong dan akhirnya Tuhan membenci hal itu. Sehingga Tuhan langsung mencabut nyawa mereka dan mereka mati seketika itu juga. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami juga masih menyimpan kebohongan. Kami masih sering berkata yang tidak jujur. Kami masih belum berani mengakui kesalahan kami. Ya Tuhan Yesus, mulai hari ini kami mohon ampun untuk semua hal-hal itu, dan biarlah kami dapat dipakai Tuhan secara luar biasa, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dadah. Dadah.